Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despina Sda Putri. Saya Rahman Nur Hidayanti Susilo. Saya Kavera Nur Anggraini. Di sini kami akan memaparkan mengenai subkawasan Asia Tenggara Kepulauan. Enjoy. Oke, bagian pertama yaitu pada warisan kolonial dan pembentukan struktur kawasan pada tahun 1800 sampai 1942. Ketika kita membicarakan Asia Tenggara Kepulauan, akar dari seluruh dinamika kawasan ini sebenarnya terbentuk pada masa kolonial. Sejak awal 1800-an, kekuatan Eropa, Belanda, Inggris, Spanyol, dan kemudian digantikan Amerika Serikat hingga Portugal mewakili pola kolonial yang sangat berbeda satu sama lain. Pada masa ini, tidak ada satu model tunggal. Administrasi Belanda yang terpusat, Inggris yang lebih longgar dan berbasis perdagangan, sampai Amerika Serikat yang membawa pendekatan modernisasi di Filipina. Keragaman model kolonial inilah yang membentuk struktur politik dan ekonomi kawasan. Beberapa wilayahnya berkembang sebagai pusat kolonial modern. Sementara wilayah lain dibiarkan sebagai hinterland. Contohnya bisa dilihat pada segregasi ekonomi pusat pinggiran, di mana kota pelabuhan seperti Singapura tumbuh cepat menjadi simpul perdagangan global, sedangkan daerah pedalaman tetap berorientasi pada produk komoditas. Kolonialisme juga menggerakkan populasi, migrasi buruh besar-besaran ke Malaya, pembangunan perkebunan di Hindia Belanda. Fragmentasi identitas pun menguat karena tiap wilayahnya menciptakan pengalaman kolonial yang berbeda. Oke, kesimpulannya pada masa kolonial tidak hanya meninggalkan jejak ekonomi dan politik, tetapi juga membentuk kerangka dasar kawasan. Inilah fondasi yang akan menentukan proses dekolonisasi dan pembentukan negara modern di era berikutnya. Baiklah, bagian kedua adalah Perang Dunia Kedua dan era dekolonisasi, lahirnya negara-negara modern 1942 sampai 1980. Perang Dunia II menjadi titik balik paling besar dalam sejarah Asia Tenggara, di mana pendudukan Jepang antara 1942 hingga 1945 menghancurkan stabilitas kolonial Barat yang sebelumnya terlihat kokoh selama berabad-abad. Jepang bukan hanya mengambil alih kekuasaan, tapi juga membongkar struktur administratif Eropa, mempersenjatai kelompok-kelompok lokal, serta memberikan pelatihan militer dan politik kepada kaum muda di berbagai wilayah. Hal ini kemudian menciptakan generasi baru nasionalis yang lebih percaya diri, terorganisir, dan siap memimpin perlawanan setelah perang. Dengan runtuhnya otoritas Barat secara tiba-tiba, ruang politik untuk kemerdekaan pun terbuka lebar. Hingga pada tahun 1940-an hingga 1980-an menjadi periode kelahiran negara-negara modern di Asia Tenggara. Negara pertama yaitu Indonesia menjadi contoh paling dramatis dengan proklamasi kemerdekaan tahun 1945 yang dilanjutkan dengan revolusi bersenjata melawan Belanda hingga 1949. Perjuangan ini membentuk identitas politik Indonesia sebagai negara republik yang lahir dari perang kemerdekaan. Negara kedua itu Malaysia mengambil jalur berbeda melalui negosiasi politik mendapatkan kemerdekaan pada 1957, kemudian memperluas wilayahnya melalui pembentukan Federasi Malaysia tahun 1963. Namun langsung menghadapi tantangan eksternal berupa konfrontasi Indonesia hingga tahun 1966. Singapura yang awalnya dimasukkan ke dalam federasi tersebut mengalami ketegangan politik dan etnis hingga akhirnya berpisah dan menjadi negara kota merdeka sendiri pada tahun 1965. Sementara itu Filipina memperoleh kemerdekaan lebih awal pada tahun 1946 sebagai bagian dari transisi dari kolonialisme Amerika menuju negara merdeka. Namun demokrasi Filipina ini kemudian terguncang oleh naiknya Ferdinand Marcos dan penerapan darurat militer yang menandai perkembangan politik yang berbeda dari negara lain sebelumnya. Negara selanjutnya itu Brunei memutuskan untuk tetap berada di bawah proteksi Inggris lebih lama karena kekayaan minyaknya dan baru mempersiapkan kemerdekaan pada dekade-dekade selanjutnya. Di sisi lain ada negara Timur Leste yang menjadi wilayah yang paling bergejolak setelah berabad-abad berada di bawah Portugal. Wilayah ini mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1975, tetapi hampir seketika itu pula mengalami integrasi ke dalam Indonesia sehingga masa kemerdekaannya berlangsung singkat dan penuh dengan konflik. Kemerdekaan negara-negara ini tidak otomatis membawa stabilitas. Tantangan nation building muncul bersamaan dengan pertarungan politik internal. Di Indonesia dan Filipina, militer memainkan peran besar dalam membentuk kekuasaan negara. Militerisme menjadi ciri khas awal negara pasca kolonial, baik melalui dui fungsi ABRI di Indonesia maupun darurat militer di Filipina.
Malaysia berhadapan dengan politik etnis dan harus mencari formula koeksistensi antara etnis Melayu, Cina, dan India yang menghasilkan sistem politik berbasis konsensus etnis. Singapura dengan sumber daya terbatas dan posisi sebagai negara kota fokus pada birokrasi efisien, keamanan internal, dan pembangunan ekonomi sebagai strategi bertahan hidup. Secara keseluruhan, periode 1942 sampai 1980 adalah fase paling sibuk dan paling menentukan dalam sejarah Asia Tenggara. Disinilah negara-negara modern terbentuk, identitas nasional didefinisikan, dan fondasi politik yang masih kita lihat sampai hari ini dirancang. Pada tahun 1980-an, negara-negara Asia Tenggara Kepulauan ini mulai masuk ke fase modernisasi dan integrasi regional. Periode ini merupakan titik balik dari terbentuknya wajah kawasan yang kita kenal sehari ini. Nah, selama 2 dekade ini, negara-negara anggotanya tuh mulai memperdalam kerjasama ekonomi seperti Preferential Trading Arrangement dan pembentukan AFTA di tahun 1992. Integrasi ini tuh menciptakan ruang regional dan mengurangi ketegangan antar negara kepulauan. Transformasi ekonomi di sini menjadi motor utama perubahan. Singapura tumbuh menjadi pusat keuangan dan logistik global yang mana merupakan simpul penting bagi investasi di kawasan. Kemudian Malaysia mempercepat industrialisasi melalui kebijakan modernisasi Mahathir, termasuk Look East Policy yang mendorong pengembangan industri elektronik. Sementara itu, Indonesia mengalami pertumbuhan stabil selama era Orde Baru, bertumpu pada minyak, investasi asing, dan proyek-proyek pengembangan besar. Tetapi struktur ekonomi yang rapuh ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terpukul selama krisis Asia tahun 1997. Selain transformasi ekonomi, kawasan ini juga mengalami perubahan politik yang cukup besar. Contohnya Filipina yang memulai gelombang demokratisasi dengan jatuhnya Marcos pada tahun 1986. Kemudian di Indonesia itu ada krisis 1997 yang memicu runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 dan membuka era reformasi. Kemudian di saat yang sama itu Timur Leste melaksanakan referendum tahun 1999 yang kemudian membawa wilayah itu menuju kemerdekaan. Pada akhirnya, periode 1980 sampai 2000 ini memperlihatkan kawasan yang bergerak dari fragmentasi historis menuju integrasi yang lebih erat. Percepatan ekonomi, krisis demokratisasi bersama-sama membentuk fondasi bagi Asia Tenggara Kepulauan modern serta memperkuat posisi ASEAN di panggung regional. Sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.